Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Excel Lorianto dengan NPM 19140510066. Di sini saya akan mengajarkan sedikit ulasan berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang menyimak, mungkin kan kita pernah melihat ternyata dalam dunia perhitungan ataupun dunia pendataan kita akan belajar mengenai statistik. Nah, salah satu bahan dasar dan materi yang dipelajari dalam ilmu statistik itu adalah pemusatan data. Dan pemusatan data kita perinci lagi, di dalamnya ada secara umum dan secara dasarnya nih. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau belajar secara dasarnya, kita akan belajar di sini mengenai 3 aspek. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai modus. Lalu yang kedua kita akan mempelajari mengenai median. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai mean atau rata-rata. Next, kita akan mempelajari mengenai modus. Nah, modus di dalam dunia statistik sering dikatakan sebagai nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul ini yang dimaksudkan adalah bagaimana ketika kita melihat suatu objek atau suatu angka di dalam statistik yang memiliki frekuensi bahwa angka tersebut sering banget nih muncul gitu. Misalkan kita ambil contoh dari 5 digit. Misalnya ada 5 digit atau 5 data yang diberikan 1, 2, 3, 1, 1 misalnya. Nah, pertanyaannya, di manakah modusnya? Nah, modusnya adalah angka 1. Kenapa dikatakan angka 1? Karena angka 1 memiliki nilai frekuensi ataupun sering muncul di data tersebut. Kita lihat bahwa angka 1 memiliki 3 kali pengulangan. Sedangkan angka 2 dan angka 3 muncul 1 kali saja gitu. Nah, makanya kalau dikatakan mencari nilai modus dari data yang telah disebutkan tadi 1, 2, 3, 1, 1, maka modusnya adalah angka 1. Oke, next. Kedua, kita akan belajar mengenai median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah ini menjadi salah satu nilai yang perhitungannya lumayan mulai dikatakan mulai ribet ya. Karena ketika kita mempelajari median, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Misalnya kita mengambil contoh tadi 1, 2, 3, 1, 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari nilai mediannya? Sebelum kita mencari nilai median, maka kita harus mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Oke? Nah, sekarang mari kita urutkan. 1, 2, 3, 1, 1. Oke, kita urutkan. Jadi 1, 1, 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi. 1, 1, 1, 2, 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah di manakah nilai tengahnya? Nah, nilai tengahnya kita bisa lihat nilai tengahnya di angka 1. Kenapa di angka 1? Karena di antara 5 digit tersebut yang di tengah-tengah adalah angka 1. Makanya kita bisa katakan bahwa median dari 5 data tersebut adalah angka 1. Oke, next. Lalu kita yang terakhir akan mempelajari berkaitan dengan rata-rata. Nah, rata-rata atau bahasanya dikatakan sebagai mean adalah rata-rata nilai yang terdapat pada suatu data. Jadi, kalau misalkan kita ambil contoh lagi nih. Ada nilai 1, 1, 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapakah rata-ratanya? Nah, rata-ratanya cukup mudah sekali rumusnya. Rata-ratanya adalah kamu menjumlah seluruh nilai lalu dibagi dengan banyaknya nilai. Oke? Kalau bahasa matematikanya adalah mean itu atau rata-rata disimbolkan dengan X bar. Nah, X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X ini adalah jumlah seluruh data, seluruh nilai jika dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Oke, sekarang kita ambil lagi contoh dari nilai yang tadi kita sebutkan, yaitu 1, 1, 1, 2, dan 3.
Nah, pertanyaannya, berapakah rata-ratanya? Rata-ratanya adalah, oke, kita jumlah dulu yang nilai-nilainya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa tuh berarti? 1 tambah 1 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Oke, berarti sigma X-nya adalah 8. Nah, untuk N-nya adalah banyaknya data. 1 1 1 2 3. Maka N-nya ada 5 nih, ada 5. Oke? Sehingga bisa disimpulkan bahwa X barnya atau rata-rata meannya adalah sigma X dibagi N sama dengan 8 dibagi 5. Berapa tuh 8 dibagi 5? Benar banget, jawabannya adalah 1,6. Nah, jadi belajar statistik itu mudah, simple gitu. Ini adalah ilmu dasar untuk teman-teman semua dan sosko semua ketika mempelajari statistik atau nanti akan memasuki mendalami ilmu statistik. Maka rumus dan juga pengetahuan ini adalah menjadi salah satu dasarnya ketika nanti teman-teman semua ingin masuk atau mendalami ilmu statistik lebih. Oke, sekarang kita akan mencoba satu soal yang lumayan mencangkup semua materi dari mean, median, dan modus. Check it out. Baiklah, kita akan masuk ke soal, yaitu kita mendapatkan soal, yaitu soalnya adalah dalam sebuah kelas dinyatakan terdapat 10 nilai siswa dengan masing-masing siswa nilainya adalah 3, 5, 7, 6, 8, 10, 1, 2, 9, 1. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah modusnya apa, mediannya berapa, dan meannya berapa. Nah, sebelum kita lebih lanjut, maka sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengurutkan nilai. Mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, sekarang kita urutkan dulu ya. 1 lalu ada lagi 2 ini ada berapa? 1 ya. Terus ada 3 nya cuma ada 1. Lalu ada 4-nya tidak ada. Ada 5 nya cuma 1. Lalu ada 6. Lalu 7 ada. Lalu ada 8. Lalu ada 9. Lalu ada 10. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nilai. Oke. Yang kedua adalah kita baru menjawab menentukan modus. Nah, kita belajar sebelumnya ternyata modus itu adalah nilai yang sering muncul. Maka nilai di sini yang sering muncul ada di angka 1. Maka modusnya adalah 1. Oke. Selanjutnya kita mencari median. Nah, kalau kita pelajari sebelumnya, median itu adalah nilai tengah. Namun ternyata di sini nilai tengahnya itu tidak ada. Kita hanya melihat di sini ternyata ada 2 bagian di sini. Oke. Dimana di sini adalah 5 dan di sini adalah 5. Oke. 5 jenis nilai dan 5 jenis nilai. Nah, yang pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan mediannya? Nah, kalau ada 2 yang seperti ini di mana tidak ditemukan nilai tengah, maka mediannya adalah nilai yang paling dekat dengan nilai tengah. Yang 2 yang paling dekat ya, antara 5 dengan 6 itu ditambah lalu dibagi 2. Itu dia mediannya. Jadi mediannya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Nah, maka di sini mediannya adalah 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Begitu. Kalau kisahnya tidak ada nilai tengah di sini, tapi nilainya genap. Oke ya, kalau misalnya N-nya genap gitu. Jadi pengalian seperti ini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengerjakan mean atau rata-rata. Oke, simbolnya adalah
Sig X bar. Maka X bar sama dengan sigma X dibagi N. Oke. Sigma X itu adalah jumlah seluruhnya ini. Semua dijumlahkan itu adalah sigma X. Oke. Maka kita jumlahkan 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 5 12 tambah 6 18 tambah 7 25 tambah 8 33 tambah 9 42 tambah 10 52. Oke, 52 nih adalah X-nya. Sedangkan berapa M-nya? M-nya adalah 10. Ya. M-nya adalah 10. Maka X bar-nya nilainya sama dengan 5,2. Sehingga nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata siswa yang diambil ya berdasarkan nilai tersebut, rata-ratanya adalah 5,2. Oke, bagaimana nih teman-teman semua? Mudah bukan? Mudah pastinya. Gimana nih teman-teman berkaitan dengan materi yang diberikan? Semoga materi mengenai pemusatan data ini bisa menjadi materi yang boleh menambah wawasan teman-teman dan boleh juga untuk sebagai ilmu dasar dalam memasuki dan mempelajari ilmu statistik. Oke, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan stay healthy kepada teman-teman. Jangan lupa untuk tidurnya juga boleh dijaga dan selalu makan makanan sehat dan selalu mencintai matematika karena matematika belajarnya asik. Oke. See ya in next time and see ya in di tempat yang tidak tahu. Oke, God bless you always and goodbye.